Hai semuanya, Pisces, kita general reading untuk tanggal 10 sampai dengan tanggal 15 Oktober tahun 2023. So, aku ingatkan ini general reading, jadi nggak akan bisa 100% dapat cocok. Jadi, aku mohon teman-teman dapat bijaksana dalam menyikapi setiap perkataanku pada readingan ini, oke? Pisces elemen air. Oke. Sudah ada 2 kartu di sini buat teman-teman Pisces elemen air. Oke, Pisces. Untuk kamu yang single, bisa jadi saat ini kamu adalah seseorang yang sudah mapan. Ini buat yang resonate aja. Mungkin kalau kamu udah kerja ya, berarti emang kamu udah punya pekerjaan tetap, penghasilan tetap gitu ya, sehingga banyak orang yang tertarik dengan kamu, termasuk lawan jenis ya. Kalau ya sesama kalau sama jenis ya, misalnya kamu cewek dia cewek, kamu cowok dia cowok, ya mungkin tertariknya sama kamu karena kamu memiliki kemampuan yang bagus nih di pekerjaan gitu ya, jadi pengen sharing sama kamu. Dan karena kita bahas percintaan, aku merasa sebenarnya ada beberapa orang yang menyukaimu saat ini, tapi aku ngerasanya kamu masih ingin fokus di kerjaan. Jadi kayak kamu sama sekali belum mikirin masalah percintaan gitu ya. Dan kalau ini adalah pilihan kamu, ya jalankan, fokuskan. Oke? Kalau pihak-pihak tertentu tetap berusaha mendekati kamu dan bahkan terkesan mengejar kamu, nah bisa jadi teman-teman perlu untuk melakukan penolakan secara halus ya. Bukan penolakan sih, tapi lebih ke menjaga jarak dulu deh gitu. Entah itu bagaimana caranya kamu. Oke, mungkin kita bisa kasih tahu dia secara baik-baik dengan bahasa yang bisa diterima kayak gitu teman-teman. Oke, dan buat kamu yang sudah berpacaran, aku merasa di sini akan ada hubungan yang berlanjut ya, atau hubungan yang ke jenjang ke pelaminan, tapi masih butuh proses yang panjang. Aku ngerasa di sini masih tahap proses mencari restu dari keluarga masing-masing tentang hubungan. Dan aku merasa ada kemungkinan keberhasilan yang akan kalian dapatkan jika kalian meminta restu untuk planning di pernikahan ya. Setelah ini kamu dengan pasangan kamu fokuskan dan planningkan gitu. Oke? Ya, sekarang kita bahas untuk yang lain. Kalau seandainya di sini kamu posisinya seseorang yang belum bekerja ya, atau mungkin masih job seeker, masih cari-cari kerja dan belum menemu yang tepat, kemungkinan sebagian dari kamu bisa jadi merasa hampir putus asa ya, karena mencari pekerjaan lowongan ya, kesana kemari nggak nemu, ataupun nemu itu nggak diterima, atau mungkin udah penuh gitu kan, sehingga kamu hampir putus asa. Nah, coba buat kamu yang merasakan hal ini, bangkitkan rasa semangat kamu lagi dan mulailah mencari lowongan kerja ya, informasi lowongan kerja. Memang semuanya itu butuh proses ya, kadang ada yang cepet dapat kerja, kadang ada juga yang belum dapat
kerjaan gitu ya, karena prosesnya antara satu dengan yang lainnya itu pasti nggak akan sama. Oke, ya kita harus berusaha, berdoa ya, dan juga tidak mengenal putus asa. Oke, gitu. Buat kamu yang masih belum dapat kerja, semangat terus. Kegagalan bukan akhir dari segalanya. Kegagalan itu adalah awal kesuksesan kamu. Jadi semangat ya. Oke, sekarang kita bahas buat kamu yang sudah kerja. Yang sudah kerja, aku ngerasa ada sedikit problem, insiden mungkin ya di kerjaan kamu yang mengakibatkan kamu merasa cemas atau takut jika nanti kamu dapat konsekuensi gimana gitu loh dari atasan gitu ya. Nah, mungkin kalau memang kita merasa kita yang salah, ya kita harus bertanggung jawab dan harus berani mengakui kesalahan kita. Oke? Mungkin jujur itu lebih baik gitu ya, daripada nanti kita merekayasa sesuatu agar kita dicap tidak bersalah gitu ya. Nah, itu mungkin ada rasa yang nggak enak di hati kita. Lebih baik jujur kalau memang melakukan kesalahan. Oke? Ya mungkin ini yang terbaik. Ya mungkin dibalik semua ini nanti ada hikmahnya gitu loh. Oke. Kalau kita jujur, pasti apapun nanti kedepannya selalu ada kebaikan. Walaupun kadang kejujuran itu menyakitkan. Anggap aja ini proses gitu. Ya semoga aja kalau kita udah jujur, kita mengakui kesalahan, atasan kita pun bisa memaklumi, ngertiin ya, semoga aja gitu teman-teman ya. Dan buat kalian yang punya usaha sendiri, aku merasa sebelumnya ada kegagalan ya. Mungkin ada yang sempat jatuh dari usaha dan mungkin mau mencoba lagi atau membangun usaha lagi tuh nampaknya masih sedikit sulit gitu ya. Nah, ini semangat terus dan nampaknya kamu perlu untuk fokus mengumpulkan modal lagi, menata apapun itu. Oke, kita harus menyiapkan mental kita dan apapun itu untuk bisa memulai usaha lagi agar nanti kita dapetin kesuksesan gitu ya. Berarti kan kita harus merancang planning, kita harus mengatur strategi dan harus menyiapkan apapun itu ya. Ibaratnya nanti kalau kita begini, kalau kita sampai ada rintangan ini kita harus gimana ya. Jadi kita harus udah punya gambaran ke situ juga untuk berjaga-jaga. Yang terutama adalah kesiapan mental dan modal di sini. Oke. Wawasan, oke, itu sangat diperlukan. Dan apabila teman-teman merasa sendiri itu belum cukup, nampaknya kamu butuh mentor ya. Oke. Sharing sama orang yang lebih senior agar kamu dapat wawasan, agar kedepannya dalam memulai usaha itu nanti kamu benar-benar ada support dari manapun gitu loh ya, dari modal juga ngedukung, dari pihak-pihak yang berpengaruh juga mendukung ya gitu. Baik, buat teman-teman semuanya, aku rasa cukup dulu, semoga bisa bermanfaat. So terima kasih sudah menemaniku, salam santun buat semuanya.